Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sobat WL. Di sini semua adalah sahabat. Oke, di video kali ini kita akan membahas pertemuan pertama mata kuliah dasar pemrograman. Apa yang akan kita bahas? Di sini akan kita bahas mengenai pengenalan bahasa Python, cara install Python, dan PyCharm, ya, ID PyCharm dan struktur program Python. Ya. Oke, di sini yang pertama tentang bahasa Python sendiri. Python adalah bahasa pemrograman interaktif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung multi paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman interaktif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada pemrograman dinamis lainnya, Python umumnya digunakan sebagai bahasa script. Meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencangkup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan untuk berbagai pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Nah, yang kedua mengenai tentang sejarah Python sendiri. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika di Belanda pada awal tahun 1990-an. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Sampai sekarang, Guido masih menjadi penulis utama untuk Python. Meskipun bersifat open source, sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam mengembangkannya. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Interactive di Virginia, Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari Python. Pada Mei 2000, Guido dan tim Python pindah ke vofen.com dan membentuk tim vofen Python Labs. Di bulan Oktober pada tahun yang sama, tim Python pindah ke Digital Creation, sekarang menjadi perusahaan Zofi. Pada tahun 2001 dibentuk Python Software Foundation (PSF), merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Zofi ini menjadi anggota sponsor dari PSF ini. Nah, itu semua didukung dengan sejarah dari Python sendiri, ya, sejarah rilisnya. Nah, ini adalah sejarah rilis dari Python dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya. Nah, di sini ada Python versi 1.0 pada Januari 1994 dan akhirnya sekarang itu Python versi 3.7 27 Juni 2018. Nah, ini adalah sejarahnya. Semua versi Python yang dirilis bersifat open source. Dalam sejarahnya, hampir semua rilis Python menggunakan lisensi GFL compatible, ya. Berikut adalah versi mayor dan minor Python berikut tanggal rilisnya, ya, tadi yang saya bilang, ya, ini adalah tanggal-tanggalnya. Jadi udah melalui beberapa tahap, ya, beberapa versi Python ini. Namun Python sendiri
tidak berasal dari nama ular yang kita kenal. Guido adalah penggemar grup komedi Inggris bernama Monty Python. Ia kemudian menamai bahasa ciptaannya dengan nama Python. Jadi bukan ular Python ya, bahasa Python ini. Nah, nama Python sendiri tidak berasal dari nama ular ya. Oke. Nah, lanjut. Mengapa harus Python? Python adalah bahasa pemrograman yang populer per September 2018 ya. Python berada di urutan ketiga bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Python relatif lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lain. Selain lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien untuk melakukan sesuatu dengan 5 baris kode. Pada bahasa lain bisa jadi Python hanya diperlukan 1 baris kode saja ya. Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan Python Anda bisa melakukan berbagai hal, mulai dari memproses teks, membuat website, membuat program jaringan, robotika, data mining, sampai dengan kecerdasan buatan gitu ya. Wow, kecerdasan buatan ya. Dengan Python, Anda bisa membuat aplikasi berbasis desktop maupun berbasis smartphone ya. Jadi dengan Python ini teman-teman itu bisa membuat aplikasi berbasis desktop maupun berbasis smartphone ya. Python kaya akan dukungan library atau pustaka standar ya. Tersedia banyak sekali modul-modul dan ekstensi pemrograman yang sudah siap Anda pakai untuk membuat pemrograman sesuai kebutuhan teman-teman semua ya. Luar biasa sekali ya. Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain ya. Kode Python bisa memanggil oleh bahasa C ya. Dan sebaliknya juga bisa dipanggil dari bahasa lain. Ini ya luar biasa sekali ya. Mengapa kita harus Python ya. Nah, di sini untuk kelemahan Python sendiri, kekurangan Python dibanding bahasa lain yang menggunakan compiler adalah sedikit lebih lambat pada saat dijalankan bila dibandingkan dengan bahasa C sendiri ya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke proses cara install ya. Nah, kita akan menginstal yaitu Python ya. Nah, terus yang kedua itu PyCharm ya. Dimana antara Python dan PyCharm sendiri itu ada beberapa versi. Nah, kalian silakan sesuaikan dengan laptop atau spek dari PC kalian ya, yang support yang versi mana dan sebagainya ya. Nah, itu. Nah, di sini adalah laman Python dan PyCharm-nya ya. Nah, teman-teman untuk mendownload Python sendiri boleh kunjungi laman http://python.org atau download. Jadi di situs resminya ya. Boleh langsung download dan sebagainya gitu ya di situ. Nah, ini adalah tampilan awalnya ketika teman-teman membuka link yang ada di atas ya. Nah, karena saya udah download dan sebagainya, nanti kita langsung saja praktik. Nah, bagi teman-teman yang misalnya belum download, silakan kunjungi laman tersebut ya. Nah, teman-teman boleh pilih versi yang sesuai dengan atau yang support dengan laptop teman-teman semua. Nah, terus ini untuk PyCharm-nya ya, bisa kunjungi di www.jetbrains.com ya, PyCharm download ya. Nah, sama dengan PyCharm juga saya udah downloadnya. Jadi teman-teman silakan yang misalnya belum download boleh kunjungi laman tersebut ya, langsung download. Nah, oke. Nah, selain itu di sini ada juga ID PyCharm ya, di mana kita akan mendevelop Python tersebut itu dengan menggunakan PyCharm. Ya. Nah, di sini kegunaan dari ID PyCharm sendiri yaitu yang pertama menulis naskah program ya. Jadi untuk teman-teman mendevelop Python sendiri yaitu lewat dari
PyCharm itu ya. Di sini adalah menuliskan naskah program. Gitu ya. Terus yang kedua, mengkompilasi program atau mengcompile ya. Nah, terus yang ketiga itu ada debugging, melakukan pengujian program. Ya, apakah udah sesuai script dan sebagainya ataukah masih ada yang error dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya menggantikan objek dan library ke program, yaitu linking ya. Dan yang terakhir itu running, yaitu menjalankan programnya. Nah, di sini ada struktur program dari Python sendiri ya. Oke, yang pertama kita akan coba mencari tahu struktur program dari bahasa-bahasa lain ya, contoh gitu ya. Di sini ada contoh dari bahasa C++, yaitu Hello World ya, dimana Hello World itu adalah tipe datanya yaitu adalah string ya. Oke. Nah, adapun untuk membuat perintah Hello World tersebut, kita membutuhkan pendeklarasian file header ya, dimana di situ ada pagar include ya, kurang dari iostream.h lebih dari. Nah, iostream ini adalah file header untuk mendeklarasikan dari string tersebut ya, bahwa hello world itu adalah tipe datanya adalah string ya. Nah, iostream ya. Terus di sini ada main, ada kurung buka kurawal, cout yaitu adalah keluaran ya. Nah, baru ada ininya ya, isinya yaitu adalah hello world ya. Jangan lupa juga di sini ada titik koma ya. Kalau kurang titik koma maka akan error ya. Ada kurung tutup kurawal dan return ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman Java ya. Sama, kita akan membuat hello world ya. Dimana di sini di Java sendiri kita perlu membuat kelasnya terlebih dahulu, yaitu kelas hello world ya. Nah, di situ public static void-nya, void main-nya yaitu adalah string ya. Kenapa string? Karena ya hello world itu adalah tipe datanya string. Nah, kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal, system.out.println yaitu adalah output-nya ya. Nah, berbeda dengan bahasa Python sendiri, yaitu kita mau membuat hello world cukup dengan satu baris saja. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung-bingung ya buat belajar pemrograman ya, dasar pemrograman ini. Misal kalian biar tidak terlalu pusing dan sebagainya, biar kalian mencintai bahasa-bahasa pemrograman. Nah, kita mencoba merealisasikan yang termudah ya sintaknya, yaitu salah satunya yaitu adalah Python ya. Nah, di sini hello world ya. Nah, untuk C++ dan Java sendiri itu dari dulu emang udah kita pelajari ya, untuk dasar pemrograman dari C++ dan selanjutnya itu kita belajar Java dan sebagainya. Nah, sekarang itu teman-teman belajar yang namanya Python ya. Ketika kita mau menulis hello world, yaitu sintaksnya hanya print hello world ya. Jadi tidak usah ribet ya, ataupun tidak usah kalian kebingungan, karena ini bahasa pemrograman mudah gitu ya. Nah, itu mengenai tentang struktur pemrograman. Nah, kita akan coba mempraktekannya langsung ya dari proses instalasi. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan mempraktekkan proses penginstalan dari Python dan juga PyCharm ya. Oke, di sini yang pertama kita akan menginstal dari Python sendiri ya. Kita boleh misalnya dengan klik 2 kali atau pilih klik kanan, pilih yang namanya run as administrator, bebas ya. Nah, setelah itu di sini kita boleh di checklist ya. Nah, setelah itu langsung kita pilih install now. Nah, untuk proses penginstalan dari Python sendiri cukup cepat ya dari proses penginstalannya. Nah, tetapi silakan teman-teman
Untuk menginstal Python, baik Python ataupun itu PyCharm, silakan sesuaikan dengan spek dari laptop teman-teman semua ya, dan supportnya yang versi berapa atau versi tahun berapa gitu ya. Silakan disesuaikan aja berdasarkan kebutuhan teman-teman semua ya. Nah, untuk download software-softwarenya tersebut berdasarkan dari link yang sudah saya share tadi di pembahasan saya. Cukup cepat ya saya untuk penginstalan dari Python ini. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk ke laman dari websitenya tersebut. Di situ ada website resminya ya. Jadi teman-teman tinggal download dulu baru terus install. Oke. Nah, sekarang kita akan menginstal PyCharm ya, untuk mendevelop dari Pythonnya sendiri ya. Nah, akan tetapi teman-teman semua sebetulnya bisa juga menggunakan software yang lain, semisal kayak Visual Studio Code ya. Tergantung teman-teman mau menggunakan apa. Nah, kalau di sini saya akan menggunakan PyCharm. Caranya sama, bisa langsung klik 2 kali atau pilih kanan, klik Run as Administrator. Nah, setelah itu kita tinggal di next saja ya. Nah, di sini adalah kita akan didirect ke proses penyimpanannya, yaitu dimana penyimpanannya ada di C ya, Program Files JetBrains PyCharm Community Edition 2018 ya. Nah, nanti di sini akan terbentuk dari file PyCharm-nya sendiri itu ya. Nah, teman-teman ini harus tahu ya untuk penyimpanannya ada di mana, karena nanti kita akan menjalankan file exe dari PyCharm tersebut ya. Kita tinggal klik next saja. Nah, ini misalnya ketika kita mau membuat sebuah shortcut desktop ya, jadi biar nanti ada shortcut dari PyCharm-nya sendiri di desktop ya, boleh misalnya bebas ya. Nah, nggak dipilih juga nggak apa-apa, misalnya bebas ya. Nah, di sini kita pilih JetBrains, kita klik install. Nah, ini adalah proses penginstalan dari PyCharm sendiri ya. Tadi yang saya bilang ya, teman-teman silahkan misalnya mau menggunakan PyCharm silahkan, mau menggunakan Visual Studio Code juga silakan. Banyak juga ya referensi yang sudah mempraktekkan tata cara penginstalan Visual Studio Code ya. Itu ya. Silakan teman-teman dicari referensi-referensi yang sekiranya sesuai dengan kemampuan teman-teman semua ya. Nah, oke, sebentar lagi udah mulai selesai ya. Oke, kita klik finish saja ya. Oke, nah di sini proses penginstalan Python dan juga PyCharm itu sudah selesai ya. Nah, tadi kita mau tahu nih ya, file exe dari PyCharm sendiri adanya di mana. Tadi kita masuk ke local disk C ya, terus pilih yang namanya program files, terus pilih yang namanya JetBrains, pilih PyCharm dan pilih bin ya. Nah, kita cari file exe-nya. Nah, ini ya, PyCharm 64. Nah, kita bisa tadi ya klik kanan 2 kali atau klik kanan pilih Run as Administrator atau klik 2 kali atau pilih open juga nggak apa-apa ya. Nah, kita tinggal oke aja ya. Nah, di sini adalah pemilihan tema ya, teman-teman. Teman-teman mau menggunakan versi Darkula ya, yang layarnya itu hitam-hitam ya, atau versi Intel Liz ya, yang layarnya putih-putih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengubah menjadi versi putih, tinggal klik yang di atasnya ya, ini ya, yang option buttonnya ya. Nah, kita pilih yang Darkula juga nggak apa-apa ya. Setelah itu kita klik next, start ya. Nah, oke. Di sini
ada pilihan create new project, open, check out version control ya. Nah, di sini kita akan memilih create new project ya untuk membuat project baru ya teman-teman semua. Dan di sini adalah proses pembuatan folder dan penyimpanannya di mana. Jadi teman-teman bisa memilih di sini ya. Boleh mengaturnya di sini. Kita hanya contoh aja di sini. Misalnya contoh 1. Misalnya kita buat foldernya contoh 1 ya. Kita create aja. Bentar ya, creating file. Nah, di sini sedang proses ini ya pembuatannya ya. Ini sedikit ini ya. Nah, oke. Nah, di sini udah selesai pembuatan dari project dan juga foldernya. Nah, di sini penggunaannya ya, fix dan sebagainya ya. Oke, itu adalah tata cara penginstalan Python dan juga PyCharm ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, dan teman-teman silakan kalau mau mempraktekkan script dari Python sendiri boleh buka slide ataupun buka modul ya, seperti contoh berikut ini ya. Ini adalah contoh program Python. Nah, silakan teman-teman itu realisasikan dengan menggunakan PyCharm ya. Oke, ataupun mau menggunakan Visual Studio Code juga nggak apa-apa. Silakan, yang penting teman-teman itu merealisasikannya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan pertama ini di mata kuliah dasar pemrograman. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.